Ada orang yang pengen tahu saya dulu siapa, saya dulu di mana. Sebenarnya kalau kita pahami konsep energi ini, ya jiwa itu kan bisa lahir di mana-mana saja. Jadi apa saja, enggak laki, enggak perempuan kan. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Salam cinta penuh kedamaian. Ketemu lagi bersama saya, Dr. Rasto Mahotama dan Bunda Arsaningsih. Ini episode pertama dari podcast Karma dan Reinkarnasi Season 2 ya Bunda. Iya, betul. Jadi kayak mungkin beberapa teman belum tahu, dulu ada Karma Reinkarnasi, ada Tanya Bunda, cuman akhirnya kita pile up semua jadi satu dalam bentuk podcast Karma Reinkarnasi Season 2. Dan ya harapannya di sini pembahasannya pun akan lebih dalam dan lebih makjleb gitu ya Bun. Ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi dan mengisi kebutuhan dari Bapak Ibu dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan proses karma dan reinkarnasi. Oke. Dan karena ini mulai dari dari episode 1, saya mau pakai pertanyaan-pertanyaan simpel-simpel aja dulu lah Bunda. Tapi ya tetap akan berhubungan dengan karma dan reinkarnasi. Iya. Jadi episode kali ini kita sebut dengan karma, reinkarnasi, dan jati diri. Oke. Simpel kan? Ya. Jawabannya nggak simpel. Oke. Jadi karma, reinkarnasi, dan jati diri. Iya. Kenapa kok saya tertarik pengen ngajak ngobrol Bunda tentang karma, reinkarnasi, dan jati diri? Karena sebenarnya ini kan tiga hal yang Bunda banyak bahas. Tentang karma, reinkarnasi, seperti yang dulu di video-video, mungkin yang belum nonton ada di playlist karma reinkarnasi di YouTube. Terus jati diri juga Bunda dengan baru-baru ini kan melaunching, nggak baru-baru ini juga ya beberapa bulan terakhir melaunching kursus kelas online yaitu jati diri, selangkah awal mengenal jati diri. Yang bisa kalau misalnya ada yang tertarik bisa lihat di jatidiri.online. Betul. Jadi jatidiri.online. Nah, muncul pertanyaan dari diri saya, kenapa sih Bunda membahas hal-hal tersebut? Mungkin mulai dari karma reinkarnasi ya. Saya ingat banget tuh waktu itu kita udah mulai mikir nih, kita harus bikin Bunda langsung bilang kita akan bikin satu produksi yang disebut dengan karma dan reinkarnasi. Bahkan waktu itu saya yang ikut berperan juga dalam proses di situ. Waktu ketemu sama stasiun TV, stasiun TV-nya bilang nggak bisa judulnya yang lain. Kenapa harus membahas karma reinkarnasi? Yang lebih soft lah atau yang lain lah, pokoknya jangan deh karma reinkarnasi ya. Jadi bagi beberapa orang karma dan reinkarnasi itu kan sesuatu yang tabu, sesuatu yang serem, sesuatu yang ya kadang-kadang mungkin nggak sebaiknya dibahas atau gitu. Kalau kok Bunda malah lebih semangat untuk membahas karma dan reinkarnasi? Iya, memang banyak orang ya seperti tadi tabu ya mau bahas itu nggak bisa dijelaskan menurut mereka. Pokoknya harus diterima begitu saja, seperti masalah takdir. Itu kan sebenarnya kalau kita kupas itu bagian dari proses karma dan reinkarnasi. Tapi berhubung kemampuan seseorang menafsirkan itu mentok sampai di situ saja, ya mengikuti pakem yang sudah ada, mungkin tidak berani keluar dari zona nyaman, sehingga ya masih dialur begitu-begitu saja. Nah, saya melihat ketika orang belum cukup dalam memahami konsep kehidupan, apa sih? Yaitu tadi jati diri, mengenal diri kita, untuk apa kita lahir, kemudian mengapa kita mendapat hal buruk, ya kan? Kenapa kita bertemu dengan semua orang? Kenapa kita harus mengalami ya dari 4 aspek sakit,
hubungan buruk, kemakmuran buruk, dan proses spiritual itu dari mana? Masa Tuhan begitu saja menghukum kita gitu? Sampai berapa orang mengatakan Tuhan tidak adil lah, Tuhan pilih kasih lah gitu loh. Kan saya kasihan sama Tuhan. Karena terus jadi sesuatu yang menjadi kambing hitam gitu. Jadi kesannya Tuhan tuh jahat banget. Iya. Dan dia kan enggak mengerti kenapa dia mendapat hal yang buruk. Terus ya katakanlah mereka sudah berupaya tapi kehidupannya tidak berubah, malah semakin terpuruk, semakin menyalahkan keluar, semakin karakternya semakin buruk karena merasa teraniaya dan sebagainya. Nah dari situ saya melihat bahwa sumber dari semua proses kehidupan ini adalah apa yang kita bawa dari reinkarnasi kita yang terdahulu. Berarti dari karma baik, perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang kita ciptakan di kehidupan yang terdahulu, yang akhirnya berimbas pada kehidupan saat ini yang harus nih tidak bisa ditawar lagi untuk diterima. Ya, orang mengatakan itu takdirnya. Ya, itu buah karmanya yang tidak bisa dirubah dan harus diterima. Nah, disinilah proses penerimaan orang ini kalau belum paham, pasti dia nggak mau dong terima hal yang buruk. Kalau yang baik mau. Kalau yang baik, wah itu yang diharapkan. Hidup harus selalu baik. Begitu dapat yang buruk, mereka selalu mencari atau menunjuk keluar. Ini gara-gara kan gitu terus. Akhirnya dia tidak mau mengoreksi batin dan selalu merasa benar dengan semua proses hidupnya. Nah, saya sangat kasihan melihat mereka akhirnya ya malah membentuk karma buruk yang lebih buruk. Sedangkan saya melihat dari satu sisi dan juga saya paham dengan konsep hukum karma ini bekerja di alam. Karena hukum karma ini dapat dijelaskan dengan hukum energi. Ya, kebetulan saya memahami konsep energi ini karena saya mempunyai kepekaan di sana dan mengolah, mengisi dengan pengetahuan. Tidak cukup begitu, ya bereksperimen dan akhirnya mengambil satu kesimpulan yang bisa kita yakini kebenarannya, yaitu mengacu pada kebenaran Tuhan. Oke, berarti yang Bunda bagikan di sini merupakan hasil dari eksperimen Bunda sekian lama gitu ya, Bunda? Ya sepanjang hidup lah ya. Sepanjang hidup. Dan Bunda mulai tertarik untuk membahas itu karena melihat ada gap, ada satu bagian yang hilang, bagian yang kurang, di mana seseorang itu merasa bahwa begitu ada hal yang baik, ya dia terima-terima aja, tapi begitu ada hal yang buruk dia langsung sibuk menyalahkan keluar. Menyalahkan diri sendiri juga ada. Banyak juga. Nah, beberapa orang bahkan stres berkepanjangan akhirnya milih bunuh diri. Nah, padahal itu kan sangat tidak baik gitu loh. Akhirnya saya berpikir gimana ya caranya, saya mohon pada Tuhan gimana caranya supaya mereka itu paham siapa diri mereka gitu. Ini sudah lama sih sebenarnya dengan konsep beberapa tahun yang lalu. Saya disuruh, istilahnya harus menulis setelah membuat buku Soul Reflection, saya disuruh menulis karma dan reinkarnasi. Tapi kembali ujung-ujungnya ya itu tadi yang tadi Dr. Asto bilang, itu judul yang serem. Otak logika saya selalu mengatakan, aduh kalau saya nulis yang ini gimana tanggapan reaksi orang terhadap hal ini, sedangkan itu sesuatu yang tabu dibicarakan. Tabu karena mungkin tidak ada yang bisa membahas lebih dalam, karena itu sulit dibuktikan ya. Kemudian mungkin beberapa pemahaman tidak mengupas hal itu sehingga apabila kita bicarakan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami ya, bahkan nanti jadi masalah ya. Jadi akhirnya saya pun meredam hal itu. Tapi namanya kegalauan jiwa itu ya aduh gimana ya, sampai akhirnya sudah dipendam begitu lama, akhirnya
nggak sabaran juga. Maksudnya dalam artian saya harus berbagi nih gitu loh. Agar ini tidak terus ke arah penyesatan menurut saya, di mana ketika kita tidak paham kebenaran itu kan tersesat. Ya, tersesat itu bukan penyesatan terus diajak ke hal yang buruk atau gimana, bukan. Maksudnya penyesatan kita tuh tersesat, tidak berada di jalan yang memang merupakan kehendak Tuhan atas diri kita. Kita tidak mengenal diri kita. Nah, disitulah mulai kita tim kan, soul team ini membuat fragmen ya, karma dan reinkarnasi, walaupun tetap namanya juga sesuatu yang kontroversi, sesuatu yang ini ya sempat penerimaan penolakan itu pasti ada, tapi seiring dengan proses waktu, saya juga terkejut malah begitu banyak yang merasa bersyukur karena kita berbagi dengan karma dan reinkarnasi. Semua akhirnya dapat terjawab dengan proses fragmen-fragmen tersebut. Karena kita menggunakan, ya mengajak teman-teman yang sudah mengalami proses tersebut, dan tentunya akan menjadi penguatan bagi siapa yang menontonnya. Oke, berarti satu sisi ini yang Bunda ajak untuk berbagi memang orang yang mengalami langsung. Benar, karena ya saya paham dengan hukum alam ini ya, hukum energi. Maka ketika seseorang itu sudah pernah mengalami suatu kejadian, maka ketika dia berbagi itu akan menguatkan bagi yang lainnya. Ya, jadi pengalamannya itu menjadi suatu guru yang berguna bagi orang-orang yang mendengar cerita tersebut. Karena orang ini sudah benar-benar mengalami. Ada permainan rasa yang dia sudah alami juga. Sehingga ketika dia bercerita, secara energi ini akan meradiasi dan menyentuh orang-orang yang mempunyai kesamaan kesejenisan energi di dalam diri mereka. Sehingga dengan apa yang dibagikan oleh orang-orang yang mengalami ini menyentuh batin, dan tentunya akan membentuk kesadaran yang bertumbuh pada orang lain. Itu. Jadi saya paham dengan konsep energi ini. Kenapa saya sangat memilih ya menggunakan soul meter, mengukur dulu materi apa yang akan disampaikan agar banyak orang dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, mungkin itu juga ya Bun yang bikin banyak orang yang bilang, oh saya ikut menangis waktu fragmen ini gitu. Ya. Dan bahkan ada yang bilang, aktingnya bagus banget, padahal bukan acting gitu. Ya tidak ada acting, itu mereka pun dadaan juga ya disuruh berbagi. Tapi saya salut pada teman-teman yang mau berbagi, karena mereka menyadari dengan mereka menceritakan permasalahan pada diri mereka, ya dapat menginspirasi yang lain, bisa menjadi pembelajaran buat yang lain. Walaupun tidak mudah loh ya rahasianya dibuka-buka, tapi mereka dengan legowo, oh ya itulah memang saya. Mereka tidak takut dihujat atau dikatakan buruk, karena mereka sudah berlatih untuk dapat menerima proses hidupnya, walaupun itu yang terburuk yang mereka alami. Oke, menarik. Jadi itu memang benar-benar powernya sebenarnya di proses sudah mengalami itu, termasuk semua yang Bunda jabarkan, semua yang Bunda bagikan itu ya emang proses dari yang sudah dialami juga. Benar. Oke. Nah sekarang nih Bunda, tadi kan kita udah ngomongin tentang karma reinkarnasi, yang ternyata karma reinkarnasi itu bukan sesuatu yang serem, bukan sesuatu yang di luar nalar, tapi berhubungan sama kehidupan sehari-hari. Benar. Ya tergantung ya. Yeah. Saya bilang benar, tapi orang lain bilang tidak, itu opini mereka ya, sah-sah saja. Tapi kalau kita mau legowo ya, berdamai dengan konsep ini, sebenarnya kehidupan kita sehari-hari adalah buah dari hasil karma kita dari masa lalu. Ya, yang kita tuai saat ini. Nah, banyak orang yang tidak mau melihat ke dalam dirinya atau apa yang dia alami. Dia selalu menunjuk keluar, padahal segala sesuatu yang datang pada hidupnya saat ini adalah hasil dari hal baik maupun hal buruk yang dia tanam dulu.
Kalau nggak ada api nggak mungkin ada asap gitu ya. Ya, itu kalau nggak ada sebab, nggak ada akibat, kan itu hukumnya seperti itu. Hukum energi tabur tuai. Maka ya banyak orang yang aduh nggak usah deh mikirin reinkarnasi atau reinkarnasi itu nggak ada karena tidak bisa terpikirkan dengan logika. Atau memang sudah dinubuatkan begitu. Akhirnya oke, tidak ada. Tapi yang penting apa yang saat ini menjadi takdir atau sesuatu yang harus diterima, ya diterima aja dengan tulus ikhlas. Itu sebenarnya konsepnya sama. Tapi banyak yang tidak menjawab karena kan terpotong di satu sisi. Nah, begitu kita paham dengan konsep energi, tidak ada batas ruang dan waktu. Akhirnya semua belajar dan paham dengan konsep ini. Atau konsep energi, saya bilang kalau ada yang bermateri fisik, energi ini yang tidak terlihat kan gitu. Ada yang lahir, ada yang batin, ada yang skala, ada yang niskala. Nah, kita belajar di sini akhirnya kita paham. Oh iya, inilah yang saya tanam dulu dan saat ini harus kita terima. Nah, itu sesuatu hal yang penting yang emang harus kita pahami sama-sama ya Bunda ya. Nah, sekarang Bunda, kita balik deh. Bukan balik ya, maksudnya kita lanjut ke step berikutnya nih. Tadi udah ngomongin karma dan reinkarnasi. Sekarang kita ngomong tentang jati diri. Ya. Jati diri itu orang kan bilang, oh kamu harus menjadi diri kamu yang terbaik, kamu harus menemukan jati diri kamu. Banyak banget yang bilang, gimana sih cara nyari jati diri? Oh, cara jati diri tinggal lihat kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, seperti itu. Apakah jati diri versi Bunda Arsaningsih sama? Ya, oke, banyak yang beredar di luar ya, masalah jati diri sampai dia harus bertapa untuk melihat jati dirinya. Sebenarnya dia ingin melihat sosok saya dulu siapa. Ya, padahal kita kan banyak sekali proses kelahiran ya. Jadi tidak hanya lahir kemarin saja. Banyak orang bertanya, saya dulu reinkarnasi siapa? Sebenarnya itu nggak penting gitu. Karena kalau kita hanya fokus pada satu proses reinkarnasi, padahal kita itu bereinkarnasi dari sudah mungkin ratusan kali bahkan ribuan kali kan gitu. Tidak selesai proses pembelajaran jiwanya. Proses jati diri itu sebenarnya berhubungan banget sama proses karma dan reinkarnasi. Iya, benar. Jadi apa yang kita jati diri itu saat ini saya siapa? Saya siapa saya kan gitu. Untuk mengenali ya tentu kita tahu bahwa proses ini bukan hanya proses berfisik aja yang saat ini saja. Bahwa kita membawa semua rekaman-rekaman dari proses jiwa kita di masa lalu. Nah, ini yang terus kita harus terlahir untuk melanjutkan proses pembelajaran jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang suci, akhirnya menuju kesucian dan akhirnya kembali pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan. Nah, disinilah kita harus benar-benar mengenal diri kita. Nah, sebenarnya dengan apa yang kita bawa ini dapat tercermin dari segala sesuatu yang kita terima pada kehidupan saat ini, Dr. Asto. Tercermin dari segala sesuatu yang kita terima di kehidupan. Maksudnya gimana, Bu? Misalkan, ya siapa saya gitu ya. Sebenarnya dalam proses ini kalau kita ya di proses pembelajaran langkah awal mengenal jati diri kan saya selalu bahas itu. Bahwa kita membawa semua rekaman itu. Nah, sekarang kan tergantung daripada waktu lahir aja. Untuk mengenali diri kita, lihat aja pada waktu lahir kita lahir di keluarga yang mana. Bagaimana proses pada waktu lahir saya. Itu aja sudah mencerminkan apa yang kita bawa dari past life tadi. Karena semua rekamannya itu ada di tubuh energi kita. Terus tadi Bunda udah cerita, oh kalau kita bisa ngelihat kehidupan kita yang sekarang, itu kita bisa mulai paham mengenal diri kita siapa. Ini agak kontra ya sama beberapa orang yang punya, ya kayak tadi Bunda cerita, saya pengen tahu dong dulu saya ini siapa, saya pengen tahu dong dulu saya di mana atau seperti itu. Itu gimana Bun? Itu emang dua hal yang berbeda atau gimana? Ya sebenarnya sama sih ya menurut saya. Ada orang yang pengen tahu saya dulu siapa, saya dulu di mana. Sebenarnya kalau kita pahami
konsep energi ini, ya jiwa itu kan bisa lahir di mana-mana saja. Jadi apa saja, enggak laki, enggak perempuan kan. Dan semua rekamannya ya kita bawa saat ini. Nah, cuma saya tidak ingin mereka hanya terjebak mengenali jati diri dengan mencari siapa saya dulu. Sampai mendatangi beberapa tempat, kemudian bertapa, saya ingin dulu saya siapa. Waktu kita habis untuk menyelesaikan itu. Padahal toh kalau kita sudah tahu diri kita itu, apakah itu menyelesaikan proses mengenal jati diri? Belum menurut saya. Itu kan baru satu kehidupan saja. Atau loncatan 100 kehidupan. Ya. Nah, orang rata-rata hidup berapa kali, Bun? Ya, rata-rata banyak kali lah. Saya sih ada yang baru terlahir sebagai manusia. Ada yang sampai ribuan pernah saya ketemukan. Jadi nggak bisa. Oke, tadi Bunda sempat ngomong kalau misalnya orang itu bisa lahir sudah ribuan kali. Ribuan kali. Anggaplah, oke kita biar gampang hitungnya, anggaplah 100 kali. Udah courting banyak nih ya. Udah gitu satu kali lahir tuh dianggaplah 50 tahun. 50 tahun berarti umurnya mungkin udah nggak termasuk nggak panjang ya. Nah berarti kan 100 kali 50 berarti udah 500 tahun. Ya enggak begitu kok, enak banget. Anggaplah ya nih ya, tapi kan buktinya tidak seperti itu. Karena dia harus ngantre dulu, atau mungkin dia terjebak, dia tidak bisa lahir. Ya, itu kan pada bukan di kehidupannya. Enggak, saya cuma bayangin nih kalau misalnya untuk saya menemukan jati diri saya, anggaplah saya punya 500 tahun kehidupan yang sudah berjalan. Terus saya harus berusaha mengingat 500 tahun. Lah hidup saya sekarang belum nyampe 500 tahun nih Bunda. Bisa-bisa waktunya habis untuk makanya itu saya ingin memberikan mengedukasi ya. Jangan terjebak di sana gitu. Kan lagi euforia ini, pengen tahu past life saya apa, kemudian nyari orang biar tahu past life. Ya paling coba bayangkan yang 500 tahun itu. 500 tahun. Itu udah courting banyak tuh ya, 500 tahun ya. 500 tahun itu berapa kali lahir kan? Udah itu tempatnya di mana? Lah dari sekian pasal itu kita cuma dapat saumprit. Maksudnya dapat penglihatan. Informasinya cuma saumprit itu apa ya? Sedikit. Nah, apakah itu bisa menunjukkan identitas jati diri kita dulu? Tidak. Iya, kita nggak peduli sih jati diri yang dulu kan. Kita kan nyari jati diri yang sekarang. Ya, tambah nggak bisa lagi. Jadi, makanya karena melihat hal itu kasihan kan. Ya niat saya kan baik gitu loh, untuk mengarahkan jangan terjebak di sana, ayo loh. Tapi kembali pada kesadaran manusia itu sendiri. Bahkan ada yang bilang, oh saya bangga jadi ini kan gitu. Kenapa Bunda nggak ngasih saya dengan kelebihan saya ini, saya bangga. Nah kan salah jadinya. Jadi ya membebaskan saja. Cuma proses mengedukasi itu kan menjadi swadharma jiwa atau menjadi misi jiwa. Tanggung jawab kita untuk membuat lebih banyak jiwa-jiwa ini tercerahkan gitu. Toh yang saya lakukan ini juga bukan untuk mereka. Maksudnya ya untuk saya sendiri, untuk menyelesaikan hutang saya kan begitu. Kalau mereka ada yang bilang, oh ya benar ini saya harus mulai belajar, ya syukur. Kalau tidak masih senang di situ, euforia di sana, ya nggak apa-apa. Jadi tidak terikat dalam proses. Udah tidak ada, oh saya melakukan ini supaya banyak yang gini-gini. Enggak ya. Enggak. Cuman kalau misalnya emang ada ya bagus lah gitu ya. Syukurlah gitu. Oke. Jadi tidak terjebak dengan yang dulu-dulu. Karena menurut saya melihat mengenali jati diri ya dari yang sekarang. Kenapa? Karena yang dulu pasti sudah dicicil di kehidupan berikutnya. Ya, misalkan nih yang tadi 50 kehidupan 500 tahun yang lalu, yang tadi Dr. Astro 100 kehidupan yang lalu lah, 100 kehidupan yang lalu. Tentu yang ke 100 ke belakang itu dia lahir di 99 kehidupan dari sekarang kan maju satu kehidupan, itu dia sudah menerima buah karma dari yang 100 kehidupan. Walaupun belum semua mungkin ya. Terus nanti 98 kehidupan yang
lalu dia mungkin sudah menerima sekian persen. Dan di kehidupan 99 itu bukan kemungkinan, pasti ada juga karma yang dibentuk Sudah baru. diselesaikan dan ada yang dibentuk baru sesuai dengan proses kesadaran jiwanya. Itu berarti sama aja Bunda bilang ya, kita nggak bisa ngelihat kayak gimana kondisi keuangan kita dengan berdasarkan print buku tabungan 20 tahun yang lalu gitu ya. Iya, benar. 20 tahun lalu saya punya utang ini, saya tabungan segini, tapi sekarang sudah diambur-amburkan. Ya nggak bisa kita bilang ya itu saya gitu, benar ya? Oh, gitu sudah ya. sudah terus berevolusi gitu. Kok lucu ya? Oh, saya mikir ini otaknya Dokter Raso ini apa gitu kok sampai mikirin buku tabungan. Saya juga nggak ngerti. Loh kan berarti Bunda cuma ngomong kalau saldonya itu terus berubah. Nah, berubah. Neracanya terus berubah yang bikin ya kalau misalnya kita melakukan proses mencari tahu dan akhirnya kita tahu bahwa oh itu loh saya pada saat itu. Ya kita nggak bisa benar-benar ngelihat bahwa itu saya sekarang karena di kehidupan sebelumnya atau setelahnya ada proses belajar. Ada proses lagi, entah itu bertambah baik, kesadarannya bertambah menjadi lebih baik, atau terjadi kejatuhan spiritual. Kenapa? Kita kan lagi ngomong tuh tadi koi-koi. Ternyata ini Bunda soalnya sekarang lagi asik belajar koi ya. Jadi enggak belajar. Bukan belajar, memelihara. Enggak memelihara koi sudah lama. Sudah lama. Ya, kebetulan punya kolam baru saja. Kolam baru. Di Omah Semar, jadi ya sudahlah gitu. Cuma semakin ke sini oh ternyata ada juga ya bahwa dari ikan koi juga sebelum dia sekarang jadi ikan koi, ternyata dia pernah sebelumnya adalah manusia. Biasanya itu yang disebut gitu, sebagai kejatuhan spiritual. Biasanya kayak gitu tuh lebih pinter ya kelihatannya. Iya, kelihatannya memang berbeda. Ya kalau secara energi kan kita bisa paham ya, beda energinya. Kemudian juga lebih cantik, lebih pinter ya. Sama seperti anjing-anjing gitu. Ada anjing yang dulu jadi manusia terus kejatuhan spiritual karena ya salah dalam menjalani proses hidupnya, ya dia bisa dari terpuruk. Proses bahwa dari reinkarnasi itu kamu bisa jadi binatang tuh real ya. Real. Oke. Sebelum kita terjebak Bunda, maksudnya terjebak jadi ngomongin itu nggak sesuai dengan iya, nggak sesuai kalau dengan ngomong jadi panjang. Iya. Sebelum kita Oke, terjebak, kita balik lagi ke proses karma, Hmm. reinkarnasi dan jati diri. Tadi Bunda udah ceritain bahwa proses jati diri kita itu adalah hasil akhir dari setiap kehidupan. Ya, yang sekarang ini adalah proses jati diri kita. Ya, Kita nggak bisa lihat ini disamakan ini dengan proses yang 10 kehidupan lalu, 20 kehidupan yang lalu, karena ada beberapa yang sudah dibayar dan sudah dan ada yang diciptakan kembali baru. Lebih buruk atau lebih baik kan gitu. Nah sekarang Bun, ya tadi Bun ada bilang tuh prosesnya jati diri seperti itu. Apa sih Bun keuntungannya orang yang paham jati dirinya dia gitu? Mungkin ada beberapa orang bilang loh kalau kayak gitu mendingan nggak usah dipikirin lah, soalnya hidupin jalanin yang sekarang aja gitu. Apa sih untungnya orang tahu jati diri? Kenapa Bunda nyapain diri untuk mengedukasi orang tentang proses jati diri? Ya, tentunya kalau ada yang lebih tahu, ada yang membimbing dengan metode yang bisa dipahami, diterima oleh banyak orang dan mau mengarah pada proses yang lebih baik, itu akan mempersingkat waktu, ya, tidak bingung kemana-mana, mempercepat proses kesadarannya, ya, tidak kelamaan berpusing-pusing. Nah, kalau orang Malaysia berpusing-pusing itu jalan-jalan berputar-putar. Kita pusing-pusing itu maksudnya pusing mikirin hidup kenapa ini begini begitu gitu. Jadi nggak banyak energi yang terbuang. Tidak banyak terbuang. Oke, itu paham sih, tapi maksudnya itu kan prosesnya akan jauh lebih cepat. Investasi yang akan diberikan juga akan lebih sedikit. Investasi maksudnya investasi waktu, investasi energi, investasi uang, ya mungkin juga ada uang juga segala macam. Cuman kenapa sih kita harus tahu jati diri kita? Nah itu pertanyaannya. Ya itu tadi, banyak orang yang kebingungan dengan dirinya sendiri. Akhirnya mereka akan cenderung lebih stres, penyakit lebih banyak,
tidak selesai dalam memahami dirinya, menumpuk lebih banyak hal buruk, dan akhirnya dia akan harus terlahir kembali. Jadi proses kesadaran dirinya itu lambat sekali bertumbuh. Jadi dengan kita kalau Bunda ngomong seperti itu, saya bisa bilang dengan kita paham jadi diri kita siapa, kita bisa nggak mulai dari nol dalam proses kita bertumbuh menuju yang tadi Bunda bilang nggak terlahir lagi. Udah gitu kita bisa mengatur strategi dengan lebih baik. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan, seperti itu Bunda. Iya betul. Dan jadi menghemat semuanya. Prosesnya proses penghematan. Dan sebenarnya bukan masalah hemat waktu, tenaga ini semua ya, yang stres dan semuanya itu kan bonus. Penderitaan. Oke. Nah kita kan pengen damai. Menjalani hidup dengan ikhlas. Ya damai. Ya kuncinya ya ini memahami jati diri ini. Jadi dengan proses memahami jati diri, kita akan jauh lebih damai. Ya, lebih ikhlas, lebih berserah kepada Tuhan. Itu intinya. Karena sejatinya manusia tidak bisa hidup tanpa kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Nah, proses Tuhan itu memberikan akal budi kehendak bebas kepada manusia sebebas-bebasnya untuk memilih. Tapi mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya. Sedangkan mereka yang mengikuti kehendak Tuhan, mereka akan mendapatkan manfaat dari proses kelahiran ini dengan jiwa yang tenang, jiwa yang damai, yang penuh dengan cinta kasih, dan akhirnya memang mempercepat proses kesadaran jiwa untuk bertumbuh dapat menyatu dengan kekuatan Tuhan atau kembali pulang tadi. Ya sih Bun, ini saya ngelihat yang tadi Bunda bilang kan nggak cuma proses itu aja merasa lebih damai. Saya juga lihat nih sharing-sharing di grup Telegram Langkah Awal Mengenal Jati Diri. Banyak banget yang bilang kalau setelah ikut kelas Langkah Awal Mengenal Jati Diri itu rasa takut, kecemasan akan masa lalu hilang. Jadi prosesnya jadi lebih damai kan seperti yang Bunda bilang tadi. Terus bisa menerima diri dan orang lain, tidak capek menyalahkan orang lain. Benar. Kerinduan terjawab, tidak sendirian, kan seperti itu lagi yang akhirnya muncul ya. Berarti ya seperti yang Bunda bilang tadi ya. Iya benar. Ya saya kan berbagi ini kan juga ada feedbacknya ya dari mereka. Akhirnya saya juga melihat oh ya ternyata membuat mereka menjadi lebih baik. Ya jadi saya pun tidak akan berani berbagi kalau istilahnya ini sesuatu hal yang buruk bagi orang lain. Karena saya paham dengan hukum energi, tabur tuai tadi. Kalau saya hanya berbagi pada orang demi kepentingan saya saja, ya tidak dengan kualitas yang benar, bahkan mungkin memberikan pembelajaran yang menyesatkan, ya hidup saya akan jelas akan buruk jadinya. Jadi proses langkah awal mengenal jati diri atau proses karma dan reinkarnasi ini adalah sesuatu yang sudah saya sharingkan kepada banyak orang sebenarnya dalam proses bertumbuh, dan saya lihat mereka bertumbuh menjadi lebih baik, barulah saya berani berbagi lebih luas lagi. Dan Bunda udah melihat ada perubahan-perubahan di diri mereka. Ya, bahkan yang melihat ya ini melihat secara berfisik juga, tidak hanya energinya saja. Kalau energinya mereka pasti bisa mengukur ya, bahkan ya tidak hanya saya yang melihat perubahan ini, lingkungan orang-orang di sekeliling mereka pun melihat perubahan itu gitu. Berarti kan memang mampu ketika orang mengenal dirinya, mereka mampu mengenali kekurangan maupun kelebihannya. Kemudian dia dapat memperbaiki semua kekurangan dirinya menjadi lebih baik. Begitu. Nah, selama ini yang terjadi di luar itu kan baru teorinya saja. Aplikasinya itu belum benar-benar ya, mungkin cuma sesuai. sepersekian aja yang bisa mengaplikasikan dengan baik.
Kalau kita di soul ini kan menyeimbangkan antara lahir dan batinnya. Tidak hanya lahirnya saja, karena banyak orang secara lahir terlihat baik, tapi batiniahnya amburadul, ambiar. Jadi ya konsep batiniah ini harus selaras juga dengan konsep lahirnya. Oke, berarti harus seimbang karena Seimbang tadi. Seekor burung nggak bisa terbang cuma pakai satu sayap. Ya, dua-duanya harus dikepakkan. Nah, banyak orang baru berteori dari secara lahirnya saja. Secara batiniah ini karena secara energi kan sulit untuk dipahami lah dulu. Tapi setelah saya berbagi atau sharing dengan Soul Matter, Measurement Technique of Radiation, ya mereka-mereka yang belajar hanya paham juga. Dan mulai mengerti, oh ternyata secara batinnya atau secara energi atau secara niskala memang ada prosesnya dan terukur. Perubahannya terukur ya. Perubahannya terukur. Jadi nggak cuman kadang-kadang kan ada beberapa yang nih habis melakukan sesuatu. Oke, terus apa yang berubah? Ya saya merasa lebih nyaman misalnya. Merasa lebih nyaman itu kan ngambang ya. Yang ngerasa lebih nyaman kita belum tentu nyaman itu dia sudah menjadi lebih baik. Iya, orang kita lagi kepanasan masuk ruangan ber-AC lebih nyaman. Ya udah cuman itu aja lebih nyaman gitu kan. Ya, tapi di sini yang Bunda coba untuk bagikan proses yang terukur. Terukur ya. Karena secara energi setiap ada perubahan kesadaran maka terjadi perubahan pada aktivitas cakra, ya, aura dan semuanya. Oke, ini mungkin bukan pertanyaan terakhir sih, satu pertanyaan kunci deh. Tadi Bunda bilang, kalau misalnya orang itu kalau misalnya ada perubahan dalam dirinya, merupakan perubahan dalam jati diri ya mungkin akan terjadi perubahan secara cakra atau energinya. Nah, energi itu sendiri Bunda kan nggak semua orang bisa melihat, nggak semua orang bisa tahu energinya ada perubahan seperti apa. Apakah proses perubahan jati diri yang Bunda edukasikan ini untuk semua orang atau memang untuk orang-orang yang bisa tahu energi atau bagaimana? Saya rasa ini untuk semua orang, semua makhluk. Kalau saya bilang lagi semua makhluk lebih luas lagi, mungkin orang kok bingung, kok bisa ya semua makhluk? Ya, karena semua makhluk di bumi ini juga mengalami proses berevolusi menjadi lebih baik, ya. Maka kalau kita sudah paham secara energi ya perubahan-perubahan ini dapat terukur ya. Walaupun mereka ada yang paham belajar energi, ada yang tidak. Tapi belajar energi itu juga macam-macam loh ternyata gitu ya. Ada yang belajar energi dia pakai untuk penyembuhan ya, itu jelas banyak teknik penyembuhan dengan energi. Ada belajar energi dia untuk kesaktian, tenaga dalam dan sebagainya, kekuatan. Ya bisa aja. Atau meramal masa depan. Ya, atau untuk ya apapun itu sah-sah saja karena energi itu memang menjadi suatu proses ya kalau saya lihat untuk menyelaras ya dan memberikan informasi apapun itu dalam bentuk energi. Nah, mereka yang tidak belajar pun kalau mereka mengikuti dan menyadari, mengaplikasikan, barulah secara energi dia akan berubah. Ya, ada perubahan secara berfisik terlihat. Kemudian mereka yang yang belajar energi tentu akan lebih peka lagi dengan setiap perubahan. Ya, walaupun secara berfisik belum berubah, ternyata secara energi sudah lebih awal terjadi perubahan. Nah, ini yang lebihnya bagi mereka yang belajar energi. Jadi kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi 3 bulan, 6 bulan. Karena sekarang energinya begini, 6 bulan kemudian akan begini. Ya, itu nanti kalau memang belajar. Karena yang secara berfisik itu ada jeda gitu loh. Ya, ada delay istilahnya. Butuh waktu untuk proses tubuh atau secara berfisik. Tapi semua orang walaupun dia nggak paham energi, tetap bisa misalnya bertumbuh secara proses mengenal jati diri.
Bisa kan, mereka juga punya tubuh energi di dalam Oke, dirinya. jadi sebenarnya bukan nggak ngerti energi, Sebenarnya ya. bukan belum bisa merasakan energi, Mm-mm. tapi belum paham aja kalau sebenarnya dirinya sendiri adalah energi. Tubuh energi. Oke. Nah, di sinilah saya mengajak kesadaran-kesadaran orang untuk paham bahwa dirinya loh, mereka itu walaupun mereka bilang saya nggak merasakan atau apa, tapi mereka membawa tubuh energi dalam dirinya. Maka Bentar. bagi mereka yang sampai ke sini dipahami, mereka akan menyeimbangkan antara tubuh fisik dan tubuh energinya. Oke, Inilah keselarasan. bisa diulang Bunda yang tadi. Yang mana? Soalnya tadi pas Bunda ngomong motor Oh, nggak denger sih sini. kedengaran banget sih. Oh, gitu. Jadi kayak Yang mana? Ya saya ingin mengedukasi bahwa walaupun gimana pun mereka dalam dirinya punya. Ya, saya sebenarnya ingin mengedukasi karena sejatinya manusia itu di dalam dirinya itu ada tubuh fisik dan tubuh energi. Nah, selama ini orang sibuk dengan tubuh fisiknya aja, padahal energinya juga menyatu dengan fisiknya. Maka bagi mereka yang paham mempelajari proses energi akan mampu menyelaraskan antara tubuh fisik dan tubuh energinya. Keselarasan inilah yang akan membuat kualitas hidupnya menjadi lebih baik gitu. Lahir batinnya akan selaras ya. Skalanya juga selaras. Ini sebenarnya yang harus kita. Makanya mengenal jati diri itu ya dirinya itu dari tubuh fisik dan tubuh energi harus dipahami. Dan dengan paham bisa menyelaraskan dengan yang di sekitarnya. Benar. Gesekan akan berkurang. Orang Orang yang selama ini, kalau ketemu sama orang rasanya selalu bergesek, selalu tidak nyaman. Dengan paham jati diri, dia bisa mengolah rasanya. Dia bisa mengolah rasanya dan dia bisa menyelaraskannya dengan lingkungannya. Dan akhirnya nggak jadi bergesek. Gitu. Dan akhirnya mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Oke. Damai. Damai. Ya. Wah, itu kita emang bisa dipelajari hanya dengan kelas online loh, Bun. Ya, jadi kan banyak yang meminta kepada saya, Bunda diajarin dong soul matter dengan online. Saya bilang maaf, tidak bisa. Ya, kelas online untuk seperti langkah awal mengenal jati diri, 4 aspek, bahkan sekarang 4 aspek lebih diperdalam lagi, kesehatan, hubungan, kemakmuran, spiritual ya. Ada kelas parenting ya, penyelesaian karma, ya banyak sebenarnya. Itu bagian dari proses knowledge-nya, ilmu pengetahuannya. Tapi nanti penyelesaian proses power, karena untuk bisa melakukan butuh power kan. Powernya akan diberikan pada proses workshop soul matter tadi. Jadi, sebenarnya tiap orang, seperti tadi Bunda bilang, tiap orang punya tubuh energi, tiap orang punya power, tapi powernya beda-beda. Powernya beda-beda. Dan mungkin bisa dengan knowledge itu mulai bisa menyicil ya, merubah sedikit demi sedikit. Tapi kalau ingin tentunya perubahannya lebih cepat ya, karena semua tergantung pada powernya mencukupi enggak untuk proses berubah. Nah, tentu menyelaraskan antara knowledge dan power ini perlu keseimbangan tadi juga. Ya, ilmu pengetahuan secara berfisik, power ini secara energi. Ya, dua-duanya harus sinkron. Jadi mohon maaf bagi yang mau belajar soul matter ya nunggu aman dulu lah. Cuman kalau untuk yang mulai, maksudnya kalau misalnya saya sih, ini logika saya aja ya. Kalau saya sudah, sebelum saya bisa pahami powernya, saya bisa pahami dulu knowledge-nya. Begitu saya paham powernya, saya bisa mulai langsung perubahannya akan jauh lebih cepat. Ya, saya mengamati Dr. Asto. Seseorang yang sudah diberikan knowledge-nya lebih dalam, pada saat dia belajar di powernya, dia lebih melesat, lebih kuat. Dan setelah itu, pada saat dia melakukan action, dia sudah tertata dengan baik karena knowledge-nya sudah kuat mendasari. Powernya, walaupun mereka powernya mungkin awal sedikit, tapi terus dia rutin kan akhirnya juga menguat. Tapi saya juga mengamati mereka yang tanpa knowledge-nya cukup dalam, harus tiba-tiba ngolah powernya. Terus habis itu merasa sombong, merasa sudah bisa, dan tidak mau bertumbuh lagi.
mereka kalah bertumbuh dengan dasar power yang dasar knowledge yang cukup. Maka kenapa saya arahkan lagi mereka yang sudah powernya tercukupi dengan workshop Soul Matter ini, saya arahkan juga untuk memperkuat knowledge-nya dengan pembelajaran online tadi. Dan tentu mereka-mereka yang sudah punya power, begitu ikut pembelajaran online bisa meningkat dengan drastis juga ya, karena mereka mulai sadar, oh ini yang kemarin saya ketinggalan, oh ini yang kemarin saya kurang seperti itu. Apalagi mereka bisa mengukur kan. Nah, teman yang belum dapat knowledge-nya kan belum bisa mengukur. Yang belum bisa mengukurnya, belum dapat powernya, belum bisa mengukur. Kebalik-balik. Ya, seperti itulah. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah ikut Reflection Soul Matter ya workshop, bisa dong gabung lagi untuk nambah knowledge-nya, dan ini juga tertuntun ya, karena setiap step kita bisa sharing bersama. Sebenarnya ini dulu menjadi kendala kita yang belajar jauh-jauh. Wah, Bunda ada di Bali, saya di Surabaya, di Jakarta, di Jogja, atau di mana, di luar negeri. Terus gimana sudah dapat pembelajaran Soul Matter terus mandek gitu, karena harus bagaimana dan gimana. Tapi sekarang kan dengan online mau di mana aja udah tinggal klik. Apalagi ada podcast kan, udah kekinian banget, mau di style di mana aja bisa. Ya, knowledge-nya kan dapat kita pelajari, kemudian power-nya juga sudah kita dapatkan. Jangan lupa secara action-nya juga harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga terjadi keselarasan. Dan tidak cukup itu aja loh, Dr. Asto. Bagi yang sudah tahu Soul Matter, ya tentunya walaupun saya ada di Bali, Bapak Ibu ada di mana saja bisa ketahuan nih. Kamu ketahuan. Ketahuan apanya, Bun? Ya, ketahuan masih punya pendaman atau hal-hal buruk. Ini bisa terukur. Oh, cakra spiritualnya bertumbuh. Ada yang malah mendelep apa? Turun. Atau ya, jadi di sini terukur kan semua proses-proses seseorang itu lebihnya. Ya, tapi kan Bunda nggak iseng ngukurin semua orang yang udah join. Enggak lah, emangnya nggak punya kerjaan. Ya, kalau mereka memang meniatkan, oh Bunda saya minta untuk ini, ya kalau saya paling jawab gini, ya ukur aja sendiri. Saya kan cuma cross check aja. Berapa kamu dapatkan nilai? Kalau memang benar, oh iya. Kalau enggak, ya ukur lagi. Kan enak gitu caranya. Ya, Bunda ini terlalu banyak ini Bunda membaca yang kalau orang dikasih ikan, dia makan cuman sehari. Kalau diajarin mancing, dia bisa makan selama-lamanya. Bunda terlalu banyak baca itu kayaknya. Jadi cuman kasih pancingnya, oke semangat gitu. Ya kan upaya sendiri lah ya. Masa saya disuruh ngurusi semua orang? Lah, capek juga gitu. Jadi kan saya kalau ngasih pancing kan mereka bisa gunakan seumur hidupnya. Oke. Nah, nih Bun. Tadi pertanyaan kunci udah. Sekarang mungkin ada beberapa kata penutup lah untuk materi yang hari ini yang tentang karma, reinkarnasi dan jati diri. Ya, berhubungan dengan karma, reinkarnasi dan jati diri itu adalah sesuatu yang saling berhubungan menurut saya. Dari proses jati diri kita, kenapa seseorang perlu mengenal jati dirinya? Karena dengan mengenali jati diri kita sebenarnya kita memahami semua benih-benih karma yang kita bawa dulu di kehidupan dahulu yang harus kita terima dalam kehidupan saat ini. Ya, kita tidak perlu berpusing ngurusi yang past life, tapi hadapilah apa yang kita bawa saat ini. Nah, begitu kita mengenali diri kita bisa menata ulang nih. Oh, dulu saya berbuat buruk, oh sekarang saya memperbaiki. Saya tidak mau lagi mendapat penderitaan, sudah cukup. Saya menanam kebaikan lebih banyak. Dan tentunya tidak menjadi kepo, tidak menjadi menyalahkan orang lain, menghujat orang lain dengan apa yang kita dapatkan karena kita sudah paham. Itu dulu saya menanam, saat ini saya menerima.
Dan saya melihat mereka-mereka yang mengenal jati dirinya dengan baik, mereka lebih ikhlas menerima apapun yang datang pada dirinya. Ya, entah itu baik, entah itu buruk. Dan saya melihat orang-orang jauh lebih bersyukur dengan hidupnya. Dan tidak cukup itu saja yang membuat saya haru. Mereka lebih berserah kepada Tuhan. Inilah intinya. Dengan mengenal jati diri kita lebih baik, ya, kita akan lebih ikhlas dan berserah kepada Tuhan. Tidak cukup itu saja, tapi melibatkan kekuatan Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa kembali pulang menyatu dengan kekuatannya. Dalam banget, Bun. Mak jelek. Ya mungkin itu aja untuk podcast hari ini. Dan ya kita bisa banyak belajar dari apa yang Bunda sampaikan. Dan untuk teman-teman yang penasaran gimana sih proses jati diri ini, mungkin bisa ikut kelas online-nya. Infonya bisa didapatkan di jatidiri.online. Sekali lagi jatidiri.online. Dan kalau emang podcast ini bermanfaat, jangan lupa like, share. Kalau di YouTube subscribe, kalau di Spotify follow kalau nggak salah ya. Ya pokoknya itulah. Dan untuk yang di podcast juga, kalau mau interaktif bisa kirim voice note, nanti kita dengerin sama-sama. Oh, bisa jadi, gitu ya? Ya mungkin kita bisa, ada pertanyaan atau gimana, voice note bisa. Oke? Jadi sampai ketemu di episode berikutnya.